Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita pada pagi hari ini untuk datang bersama-sama, berkumpul bersama di Saraba kita pada pagi hari ini. Dan kami juga menyambut buat saudara-saudara sekalian yang menyaksikan secara online melalui live streaming. Biarlah kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi ini ya Bapak, kami akan memulai saraba kami, Engkau yang mengurapi, memberkati, biar dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapak, hanya nama-Mu yang kami puji dan tinggikan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami akan siap melaksanakan saraba kami serahkan sebagai dalam tangan Tuhan, pengurapan Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama katakan pujian ini dari awal Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penemuku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Memberkati, Tuhan menyembuhku. Terima kasih Engkau Tuhan pemulihku. Haleluya. Naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, naikkan syukurku bagimu. Amin. Yesus, Yesus. Haleluya. Naikkan syukur, segala pujian bagimu yang berkuasa. Haleluya. Segala kemuliaan. Amin. Yes. Amin. Mari sama-sama kita angkat lagi ref dari pujian ini. Mari kita Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita angkat refrain pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau hari ini kalau pagi hari ini kami bisa ada sebagaimana ada karena kasih setiamu Tuhan. Tiba saatnya kami mau ngulik bersama tentang firman Tuhan, berbicara bersama-sama tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Urapi kami semua biar pewahyuan, penyingkapan firman turun kepada kami semua. Yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Oke. Langsung kita buka aja, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Oke, kita buka sama-sama. 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Nah, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, teman-teman semua ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin. Amin. Boleh mic-nya dipasang, dipakai. Satu lagi mic yang wireless ada di belakang ya? Ada? Itu di sampingnya Ana. Ya. Silakan dipakai nanti karena ini nanti bisa berganti-ganti ya. Jadi saya akan membacakan ayat yang ganjil, yang di depan saya semuanya ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin. Amin. Elia ke Gunung Horeb ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. 2. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oke, baik, sip. Siapa yang ingat Elia itu pernah muncul di Perjanjian Baru waktu kapan? Waktu di Perjanjian Baru Elia pernah muncul waktu kapan?
Ayo, ada yang mengerti? Ada? Coba ingat kembali, kapan Elia muncul di perjanjian baru? Itu loh. Waktu Yesus berdoa di bukit. Ya, terus apa yang terjadi? Ceritakan. Tahu ceritanya? Waktu itu Yesus berdoa di Berdoa, bukit. terus Terus bersama dengan siapa? Siapa ya? Yohanes atau Iya, bersama dengan inner circle-nya. 3 orang. 3 orang. Ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Iya. Ya. Terus dia mengatakan bahwa kita mendirikan 3 Nah, sebelum ke situ siapa yang dia lihat? Siapa yang melihat? Petrus melihat ada 3 dari 1 orang dari Yesus. Kemudian ada siapa? Sosok siapa? Elia dan Musa. Lalu kemudian Petrus berkata, Tuhan maukah kudirikan 3 tenda? 1 untuk siapa? Elia, 1 untuk Musa, 1 lagi untuk engkau. Betul tidak? Betul. Ya, ingat ya. Kenapa yang muncul Elia dan Musa? Kenapa tidak tokoh yang lain? Kenapa tidak muncul Adam? Atau tidak muncul Nuh? Kenapa Elia dan Musa? Ada yang tahu jawabannya? Ayo mikir. Jawabannya ada di ayat yang terakhir. Apa coba di ayat terakhir? Ada clue-nya di situ. Apa? 3 kata dari yang terakhir, ayat 8. Apa? Yakni Gunung Horeb. Yes. Ini faktanya ya. Hanya 2 nabi yang pernah ke Gunung Horeb. Siapa? Elia dan Musa. Ya. Faktanya begini. Ini sekedar sebelum kita masuk dalam pembahasan kita. Hanya 2 nabi yang pernah ke Gunung Horeb dan dia bertemu dengan kehebatan Tuhan. Nanti kalau baca itu, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Itu kejadian yang dialami oleh Musa mirip dengan kejadian yang dialami oleh Elia. Mirip sekali. Bahkan di situ ada dikatakan kemudian Elia menudungi mukanya. Nah, Musa juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi hanya ada 2 nabi yang naik ke atas gunung Tuhan. Ke Gunung Horeb. Perbedaannya. Ini ada perbedaannya. Musa naik ke Gunung Horeb, dia dapat apa? Apa? Tahta, sembarang. Tablet. Berisi 10 perintah hukum Taurat. Musa naik ke Gunung Sinai, Musa naik ke Gunung Horeb dapat apa? 10 perintah. Elia dapat apa? Ini nanti bedanya. Musa itu melambangkan hukum. Ya. Melambangkan hukum. Elia itu kebalikannya. Karena kalau kita melihat dari perspektif Injil, ini menarik. Elia itu dikasih makan berapa kali? Berapa kali dikasih makan? 2. Kalau sama saya kena tipu terus pokoknya ya. 2. Yang pertama dikasih makan terus dia tidur. Yang kedua dikasih makan tapi bisa berjalan 40 hari. Siapa yang berjalan 40 hari di padang gurun? Selain Elia. Tuhan Yesus. Puasa enggak dia? Puasa. Elia juga terakhir kali dia makan itu. Sudah lihat ya? Ada kesamaan? Sudah lihat? Terus yang kedua. Musa naik dapat hukum. Aneh. Elia itu makan dulu baru bisa naik. Kira-kira kalau kita melihat dari kacamata Injil, kacamata perspektif Injil, maka kemungkinan yang kedua dia makan roti dan minum itu adalah ekaristi namanya. Itu adalah perjamuan. Itu adalah momen di mana sebenarnya memperingati atau sebuah lambang dari apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Yesus kan selalu ngomong, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Itulah perjamuanku yang kita akan rayakan besok. Kenapa? Elia menerima dulu roti dan anggur. Bukan anggur waktu di situ ya. Dia cuma dikasih tahu ada kendi air, ada airnya. Yang pasti dia melakukan di situ yang namanya roti, ada rotinya.
Ya kan? Lalu kemudian dia kuat berjalan, baru dia naik ke gunung Horeb atau gunung Sinai, itu sama aja. Ingat ya, betul tidak? Jadi Elia adalah lambang dari kasih karunia atau anugerah. Anugerah bertemu dengan hukum. Itulah Yesus. Makanya yang menampakkan diri di atas gunung itu ada Elia. Lambang anugerah, Musa, lambang hukum. Semuanya menjadi satu dalam satu pribadi. Siapa yang dimuliakan? Yesus. Ini cerita ini menarik ini sebenarnya. Gitu. Ya. Makanya roti yang pertama membuat dia tidur. Roti yang kedua membuat dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Cuman satu kali makan loh. Tapi dia kuat. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan di sana. Bukan kemampuannya. Oke. Dari belakang ini. Oke, sekarang kita mulai dari ayat yang pertama. Nah, itu nanti silakan, itu diulik sekali ya. Jadi cerita ini tuh menarik sekali. Kenapa bisa ada seperti itu, seperti itu. Ya. Kalau kita melihat, kalau kita sering baca Alkitab, kita akan melihat ini, cerita ini menarik. Karena setelah dia ada di Gunung Horeb, nanti baca aja. Justru di Gunung Horeb itu, itulah masa terakhir Elia menjadi nabi. Menarik. Di Gunung Horeb itu, Elia dikasih 3 perintah. Yang pertama menobatkan siapa, Yehu atau siapa, Raja Israel. Menobatkan Raja Aram. Yang terakhir, dia harus cari penggantinya. Tapi anehnya, dia cuma cari penggantinya. Siapa penggantinya? Namanya Elisa. Ya, Elisa. Penggantinya nanti namanya Elisa. Dia disuruh, coba nanti baca di terakhir. Ya, di terakhir. Maka siapa yang telepon, maka dia bilang, pergilah, kembalilah ke jalanmu, ayat yang ke-15 ya. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, Hazael. Yehu cucu Nimsi menjadi raja Israel. Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah itu dia ketemu sama Elisa langsung. Gunung Horeb itu akhir dari perjalanan seorang namanya Elia. Ya kan? Siapa yang bisa kasih cerita saya di sini? Apa yang sudah dilakukan Elia sebagai nabi? Angkat tangan. Yang ingat. Yang baca-baca ayat-ayat sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan sama Elia? Ayo, silakan. Dia mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi Baal, bukan nabi palsu. Nabi Baal, sorry. Nabi Baal. Nabi palsu itu nanti Tuhan Yesus zamannya. Kalau yang kubaca tadi, Ya. tadi itu di ayat yang ke-19 di pasal 18 itu, di situ dia mengalahkan kurang lebih 400 nabi Baal sama 450 nabi-nabi Asyera. Jadi totalnya 850. luar biasa. Yakin 800? Ya, yakin. Lalu dia mengalahkan orang-orang itu dengan dia mengadakan mujizat, menurunkan api dari langit. Nah, dari situ dia memang mengalahkan orang-orang itu. Dan kemudian istri dari Raja Ahab itu sendiri, yaitu Isabel. Lewat beda ceritanya. Pokoknya begitu, Pastor. Dia mengalahkan. Apalagi selain itu? Ya. 450 loh nabinya, nabi-nabi Baal ji. Bukan 800. Ya, ayat ke-22. 42 ayat sebelum ayat 18 ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada berapa? 450 orang banyaknya. Selain ini apalagi mujizatnya Elia? Selain mengalahkan. Apalagi? Ada yang tahu? Yang seorang janda, Kak, menghidupkan seorang janda, dia punya anak, terus Elia ini kayak menyembuhkan, dan kan ini ya, anaknya sudah
Oke, berarti kayaknya sudah menyembuhkan. mati, sudah meninggal. Nah, si Nabi Elia ini dengan mujizatnya Tuhan membuat anaknya dari janda ini hidup kembali. Oke, apalagi? Apalagi mujizatnya Elia, ada yang tahu? Yuk. Apalagi? Apa? Elia menurunkan hujan. Elia pernah ngomong, pesan dari Tuhan, akan ada kekeringan. Lalu apa yang terjadi dengan Elia? Dia dipelihara Tuhan di mana? Sungai, tapi sungai Kerit. Dipelihara oleh apa? Burung gagak dan apa? Banyak, ya. Jadi banyak mujizat. Bahkan Elia pun pernah menurunkan hujan. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Elia ini lebih besar ini. Elia itu nabi yang sangat dihormati. Makanya karena hanya dia dan Musa yang pernah, makanya disebut dia paling nabi. Setelah Musa maka Elia. Orang Israel itu taunya setelah Musa maka Elia. Jadi dua nabi ini. Makanya waktu penempakan di atas bukit, Yesus beserta dengan dua tokoh ini. Karena itu tadi. Nah, kenapa saya harus ceritakan itu biar kalian bisa tahu, bertambah wawasannya mengenai bahwa siapa ini Elia dan siapa ini Musa. Dan kenapa bertemunya di Gunung Horeb. Gitu ya. Nanti kita akan lihat tuh, Gunung Horeb itu apa sih? Gitu kan, Gunung Horeb itu yang pasti ya memang gunungnya Tuhan. Gitu, dan kedua orang itu berjumpa di sana. Oke, baik. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Lalu saya akan bertanya sama kalian semua. Ya, semuanya harus menjawab. Jadi siapkan dirimu, semuanya harus menjawab. Yang pertama, kita baca dulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel, ya namanya Izebel, ya. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada dia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa dari seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai masuk Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Oke. Nah, cerita ini itu awalnya begini ya, ini saya ceritakan, lihat semuanya ke sini. Jadi setelah dia memenangkan pertarungan melawan 450 Nabi Baal, ya, dia pernah jadi flash. Yang cepat larinya. Mau tahu buktinya? Coba baca dari ayat 18, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Ya. Mulai dari ayat yang ke-44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi kemana? Israel. 46 apa? Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan mendahului Ahab sampai ke jalan menuju. Sekarang saya bertanya, Ahab naik apa itu? Naik kereta. Ya, jadi Elia ini pernah jadi flash. Seandainya dia ada Marvel dan Avengers waktu itu, dia akan direkrut di sana. Gitu ya. Bayangkan dia sudah terima mujizat semua itu, tapi nah uniknya dia nggak pergi ke tempat lain. Dia pergi tahu itu Israel itu di mana? Israel itu sarangnya Ahab. Tempat Ahab itu siapanya Izebel? Suaminya. Berarti Izebel ini ratu. Unik ya. Dia pergi ke tempatnya Izebel. Nah waktu dia pergi ke tempatnya Izebel, lalu kemudian Ahab kasih tahu, nabi-nabi mau dibantai sama Elia. Setelah dikasih begitu, maka bersumpahlah Izebel. Dia bilang, Elia lihat saja, saya akan balaskan dendam para nabiku ini. Engkau pada jam ini juga akan mati besok. Nah, begitu ya ceritanya ya. Maka apa yang terjadi sama Elia? Ayat yang ketiga. Maka, sekarang saya mau tanya, boleh enggak sih orang takut? Hah? Boleh enggak orang takut? Coba. Ana, boleh enggak orang takut? Hah? Kasih naik mic-nya dong. Sudah, kok enggak bunyi? Coba lihat menyala enggak? Sudah paling ujung belum? Belum paling ujung itu?
Oke, kita lanjut lagi terus sambil nanti saya bukakan. Gitu, coba kira-kira. Orang boleh takut atau tidak, Ana? Hah? Boleh. Terus? Ingat, takut itu dari dosa atau bukan? Coba, yang dari dosa angkat tangan. Takut itu dari dosa atau bukan? Takut itu dosa atau enggak? Ingat, takut itu pertama kali muncul di kejadian waktu manusia jatuh dalam apa yang ditulis itu, kemudian menjadi takutlah ia karena melihat Allah masuk ke dalam taman kan. Ikut didengar langkah kaki Tuhan kan. Lalu dia menjadi, sekarang saya mau tanya, takut dosa atau tidak? Ayo, yang bilang dosa angkat tangan. Yang bilang dosa itu, takut itu dosa angkat tangan. Ini ada buktinya loh ya. Berdosa kemudian nah, angkat tangan yang bilang, siapa? Ayo cepat, angkat tangan. Coba mic-nya itu. Siapa tahu nggak ada baterainya? Nyala, jadi coba cek. Coba cek. Oke, sudah. Oke. Bentar, sudah dibuka. Oke, sekarang itu coba ayo. Yang bilang dosa takut itu dosa angkat tangan. Itu sudah menyala itu ya. Yang bilang takut itu dosa angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang lain ini apa? Kasih jelas-jelas dulu. Takut itu dosa atau tidak? Kasih mengalahkan, di dalam kasih tidak ada Kalian orang dikasih tidak? Terus kenapa masih takut? Coba saya ulangi lagi pertanyaanku kalau begitu ya. Dosa itu, takut itu dosa atau tidak? Angkat tangan yang bilang dosa. Dosa. Ya, angkat tinggi-tinggi dulu. Jadi, takut itu dosa? Iya, dosa. Berarti berdosa aku tiap hari karena takut. Yang bilang tidak angkat tangan. Alasannya kenapa takut itu dosa? Ya kan tadi kau angkat tangan. Dosa. Ya, kenapa kau beranggapan itu dosa? Karena takut itu dia membatasi dirinya untuk berkembang. Jadi dia sudah takut duluan tanpa belum mencoba hal itu. Jadi dia membatasi dirinya, mengurung dirinya. Itu kan akibat dari takut. Ya, Tapi takut itu sendiri dosa atau tidak? dosa. Dosa. Yakin? Yakin. Karena di sini tertulis, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ana apa? Gimana? Ayo kasih saya penjelasan dulu. Takut itu dosa tidak? Yolanda ayo. Ana dulu coba Ana. Kasih saya penjelasan yang logis dulu. Takut itu dosa atau enggak? Awalnya saya berasumsi kalau takut itu tidak dosa karena dari sini Elia itu dia merasakan takut bukan karena dia merasa bersalah, tapi karena dia merasa ada ancaman gitu buat dia. Karena dia merasa akan dibunuh gitu. Oke, yang lain. Yolanda? Kalau saya beranggapan dosa karena kita tahu kita ini dikasihi, kita disertai, tapi kenapa masih ada kekhawatiran? Khawatir sama takut sama atau tidak? Jangan lompat dulu. Khawatir sama takut beda loh ya. Casey, ayo saya ajak kalian semua berpikir secara nalar hari ini. Kalau saya, Pastor, takut itu sebuah dosa karena mau mengarah ke khawatir, tapi Pastor bilang jangan melompat dulu. Tapi Iya kan, apakah kekhawatiran itu selalu dihasilkan dari ketakutan? ya Apakah khawatir itu timbul karena selalu timbul dari rasa takut? Ayo, Iya, yakin? Ngomong aja yakin atau tidak, enggak apa-apa, enggak dimarahin sih. yakin. Yakin, oke. Marcel, dosa atau tidakkah? Tadi yang takut. Kalau respon dari takutnya itu tergantung konteksnya lagi apa, Pastor. Kalau misalnya kalau kayak Ana tadi bilang karena diancam, Oh nyontek berarti sama Ana. jadi
karena takut diancam itu yang kemudian buat dia khawatir dan stres. Tapi kalau misalnya dia takut akan Tuhan, positif ya. Jadi boleh enggak kita takut ini? Kalau takut ya kan kembali lagi tuh ada lagi istilahnya lagi Marcel itu takut akan Tuhan. Ayo takut dosa atau tidak kalau gitu? Sebelahnya anak siapa lagi? Delince takut itu dosa atau tidak? Pakai mic. Bagi tes. Ya, keluar gitu suaranya. Ya. Bagi saya takut itu muncul pasti muncul karena Tapi dosa atau tidak? dosa karena Oh dosa, oke. Terus? kita sebelum melangkah sesuatu yang kita akan jalankan, tetapi takut tetap akan muncul. Gitu. Sebelahnya Delince siapa? Etemin apa? Ayo, takut itu dosa atau tidak? Takut itu dosa Kenapa? karena Elia bersalah. Hah? Apakah rasa takut itu muncul selalu lari dari rasa bersalah? Karena ada kesalahan sedikit itu takutnya muncul. Begitu. Sebelahnya Etemin siapa? Hah? Farida. Oke, Farida. Gimana Farida? Ayo. Takut dosa atau tidak, Kak? Ayo dipakai mic-nya jawab. Dosa. Takut dosa atau tidak? Dosa. Hah? Dosa. Berdosa? Yakin? Alasannya? Dion apa Dion? Itu pakai mic-nya itu. Nah, Dion apa gimana? Takut dosa atau tidak Dion? Kalau menurut saya sih takut itu dosa. Dosa, kenapa? Karena seperti halnya ketika kita melakukan kesalahan, terus apa yang kita lakukan itu salah, kemudian kita takut. Nah disitulah kira-kira muncul. Terus takut akan Tuhan berdosa atau tidak? Rasa, Tadi yang ngomong takut itu dosa angkat tangan. Kalau takut akan Tuhan dosa kan tidak? Gitu loh. Kalau saya tidak. Nah, tidak, kenapa tidak? Karena takut itu adalah akibat dari dosa. Akibat dari dosa. Jadi berdosa dulu baru takut. Berdosa dulu baru? Iya. Kalau saya. Nah, ada nggak yang takut yang tidak diakibatkan dari dosa? Takut akan Tuhan. Nah, terus penjelasannya? Jadi takut berdosa atau tidak? Tidak berarti ya. Cuma satu yang jawab tidak. Tidak kalau saya. Nah, berarti kita boleh-boleh aja takut nih. Boleh enggak takut ini? Jadi kita sebagai manusia boleh takut enggak? Hah? Yakin? 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 Coba baca baik-baik. Maka takutlah ia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Tahu enggak ya dari Yisrael ke Beersheba itu berapa? Berapa jaraknya? Belum tahu ya? Saya kasih tahu. Jaraknya sekitar 150 km. 150 km dia jalan. Ya, itu artinya berapa hari dia butuh sampai ke sana? Bisa 2-3 hari. Ya. Oke. Kembali lagi ke takut. Nah, dengar baik-baik. Ini masalah takut ya. Takut itu bukan juga akibat semata-mata dari dosa. Walaupun kitab Kejadian 1, kitab Kejadian 2 ya, yang kejatuhan, itu memang dosa, waktu ada dosa, dia kemudian menjadi takut ketemu Tuhan. Kemudian kata takut itu pertama kali muncul. Ya. Tapi tahukah kita bahwa takut itu ada di area bukan di fisik kita, bukan di roh kita, tetapi ada di area jiwa. Karena itu kan perasaan. Ya. Dan percaya atau tidak, Tuhan memang kasih rasa takut itu. Setiap manusia itu punya rasa takut. Nah, cuman rasa takut saya bagi jadi 3. 3. Ya. Yang pertama, rasa takut yang naluri. Contoh, kamu takut api enggak? Kenapa? Kalau kamu kena api kamu bisa terluka. Itu naluri namanya. Ya enggak? Ada yang sini takut ketinggian enggak? Nah, takut ketinggian toh, begitu lihat ke bawah begitu, tiba-tiba takut. Berarti takut itu bukan dosa.
Rasa takut itu memang ada. Makanya tadi saya bilang takut akan Tuhan. Nah takut secara naluriah itu ada pada setiap manusia. Karena itu basic insting untuk kita bertahan hidup. Ngerti maksudku ya? Kalau kita tidak punya rasa takut, ya, maka ada bus dari sana, gua nggak takut sama bus. Dia lewat lu lompat. Mati enggak? Mati konyol. Betul tidak? Tapi Tuhan itu kasih kita punya rasa takut itu yang namanya yang pertama. Takut yang insting atau lahir memang sendiri-sendiri. Itu ada. Tuhan kasih. Nah takut yang kedua itu namanya takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan itu melahirkan hikmat. Nah yang ketiga ada namanya takut. Takut karena dosa. Kamu berbuat jahat nih. Takut gak sama polisi? Harusnya kan kita gak takut sama polisi kalau kita tidak berbuat dosa. Jadi kita bagi 3 dulu itu. Nah menurut teman-teman ini malam hari ini. Siapa? Elia itu takutnya yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua atau yang ketiga? Hah? Kenapa? Karena ditulis di situ apa? Nyawanya terancam. Iya begitu dong. Betul tidak? Jadi Elia salah atau tidak? Tidak. Nah, permasalahannya begini. Ini masalahnya. Semua emosi yang ada di dalam manusia. Apa yang termasuk dalam emosi? Yang ada di jiwa. Apa-apa saja yang termasuk emosi? Senang, sedih, suka, duka, sukacita, seperti ini apa? Takut, berani. Itu adanya di jiwa. Kenapa Tuhan kasih itu? Itu tadi. Supaya kita bisa menjadi manusia seutuhnya yang bisa menikmati, bisa bersuka cita, bisa bersedih. Nah Tuhan kasih kita itu, Tuhan kasih kita rasa takut dan lain sebagainya. Bukan supaya kemudian kita dikuasai oleh perasaan. Termasuk rasa suka. Tetapi supaya kita bisa menguasai ini anggaplah perasaan itu kan termasuk rasa suka itu perasaan ya. Rasa takut itu perasaan, betul tidak? Adanya semua di area yang namanya jiwa. Betul ya? Nah Tuhan kasih itu semua, rasa takut, rasa benci, rasa amarah dan semua itu semua Tuhan kasih. Supaya kamu bisa menikmati hidupmu sebagai manusia. Karena kalau kamu tidak punya rasa marah, berarti mungkin kamu bukan manusia. Kalau kamu gak punya rasa takut, mungkin kamu juga bukan manusia. Tapi Tuhan kasih itu semua satu paket lengkap dalam diri kita, supaya kita menikmati keutuhan sebagai manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan mau, ya memang seperti itulah gambaran Tuhan juga. Tuhan juga punya rasa-rasa itu semua. Tapi jangan disamakan dengan manusia. Ya ini bahasa antropologi. Ya. Tapi jangan disamakan. Tapi Tuhan kasih itu kita semua. Lalu kenapa kalau Tuhan kasih itu semua, lalu kita harus ngapain dengan semua perasaan itu? Ya kita harus ada namanya mengelola, menguasai perasaan. Betul tidak? Kalau kamu dikasih perasaan suka sama orang. Dan kamu tidak bisa atur itu rasa suka. Maka kamu bisa aneh-aneh. Betul apa betul ini yang pacaran? Betul enggak? Yang cewek-cewek. Kalau kau terlalu suka sama pacarmu dan kau tidak bisa atur perasaanmu. Bisa hilang kehormatanmu. Betul tidak? Yang cowok-cowok. Kalau kau terlalu suka sama seseorang. Kau bisa rampas itu kehormatannya orang. Karena tidak bisa ngatur perasaan. Rasa takut tadi, ulangi lagi. Berarti itu kalau cinta. Marah boleh atau enggak? Yesus saja marah kok. Artinya marah itu boleh. Tapi kalau kamu dikuasai oleh amarah, itu yang tidak boleh. Nah kebanyakan kita itu bagaimana ayo? Siapa yang di sini yang selalu dikuasai sama perasaannya? Malas itu perasaan enggak? Enggak mood. Perasaan enggak? Siapa di sini yang hidupnya dikuasai sama perasaan? Jadi kalau lagi enggak mood, enggak mau ke gereja itu. Lagi kalau enggak mood, enggak mau kerja tugas itu. Siapa yang dikuasai perasaan gitu? Nah pada saat hidupmu dikuasai sama perasaanmu, disitulah masuk yang namanya dosa. Halo? Loh, rasa takutnya Elia itu benar di titik awal. Tapi waktu dia, kemudian di ayat yang keberapa itu? Di ayat yang keempat. Dia ngomong apa? Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang.
Di titik itu dia dikuasai perasaan. Makanya dia pengen mati. Hati-hati. Saya ulangi lagi ya. Kita hidup punya perasaan. Hidupmu itu mau diatur perasaan atau kau yang atur perasaan? Harus kamu yang atur perasaan. Caranya bagaimana? Ya tundukkan itu sama firman Tuhan. Tundukkan, atur perasaanmu. Jangan mau dikalakan perasaan. Terutama yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Terutama masalah cinta ini harus hati-hati. Ya. Sudah ada beberapa orang curhat masalah cinta. Dan intinya hidupnya, intinya dia baper lah pokoknya. Intinya dia baper dan hidupnya kacau gara-gara dia baper. Nah, saya baru mendapatkan kasus ini. Ya. Tapi itu terjadi. Orang yang hidupnya dikuasai amarah. Coba tanya sama yang dokter-dokter ini di sini. Kalau orang hidupnya dikuasai amarah, maka tubuhnya akan mengeluarkan zat yang bisa membuat tubuhnya sendiri apa? Tegang. Nah, coba kau marah sama orang seharian. Apa enggak tegang sini belakangmu? Pasti sakit kepalamu. Betul tidak? Itu artinya kamu dikuasai oleh amarah. Berapa banyak orang yang dikuasai oleh amarah? Ya. Atau kesedihan yang berlarut-larut. Ada di sini yang kalau sedih, gak mau makan, gak mau ini. Benar gak? Yang sudah pernah pacaran angkat tangan? Nah, jangan balik-balik, angkat tangan yang sudah pernah pacaran. Yang sudah putus, siapa? Belum? Masih? Oke. Coba deh waktu kau marahan sama pacarmu, oke Sito. Kalau lagi marahan, kalau di depanmu itu ada mie gacuan, kau makan tidak? Makan. Tapi enggak enak. Tidak habis. Habis juga? Tidak. Enggak habis. Kenapa? Karena tidak nyaman. Tidak nyaman. Perasaanmu mengatur nafsu makan. Nafsu makan. Benar gak? Yang putus nih dulu. Yang sudah putus. Waktu putus itu kau bayangkan dulu tuh. Waktu kau putus kira-kira. Ada pun makanan enak di depanmu terasa tidak dimakan gak? Dimakan tapi bisa tidak habis. Ya, bisa berarti ini makanan enak sekali sebenarnya. Tapi kau rasa ini jadi kok standar banget rasanya. Ternyata karena perasaan. Nah hati-hati orang-orang yang hidup sering diatur sama perasaan ini harus hati-hati. Ya. Gini ya. Saya sharing sedikit. Saya kalau di dalam dunia kerja. Pernah enggak, atau temanmu lah. Kalau dia berantem sama pacarnya, kuliahnya itu amburadul. Banyak ya. Banyak. Nah, itu orang-orang yang hidup. Buat saya di dunia kerja, no excuse. Kau mau pacaran kah sama, kau mau hancur lebur sama istrimu, kau mau apa, pekerjaan harus tetap beres loh. Jadi di titik itu harus berani atur perasaan. Ya, artinya begini. Jangan sampai 80% seharian itu kamu misalkan lagi marahan sama cowokmu, 80% itu bawaannya kamu marah terus. Atau enggak mau terus, enggak bisa. Nanti pekerjaanmu terganggu. Ya. Harus belajar mulai malam hari ini. Bagaimana kita bisa mengelola emosi-emosi itu, terutama emosi negatif. Bahkan saya selalu pernah mengatakan gini, pada saat kamu dalam emosi di puncak-puncaknya, entah itu emosi positif atau negatif, jangan pernah buat keputusan. Kenapa? Karena pasti keputusanmu tidak objektif. Pada saat kamu lagi emosi, ya, entah itu senangkah, marahkah, takutkah apa, jangan ambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Tenangkan diri dulu. Ya, tenangkan diri dulu. Baru ambil keputusan. Saat pikiranmu jernih, saat kamu sudah bisa berpikir. Tidak apa-apa terima masukan dari yang lain apa. Oh kita ini. Nah banyak orang, Elia juga termasuk. Dia termasuk orang yang kemudian rasa takutnya menguasai dia. Rasa takut harus ada. Supaya begini, karena kadang-kadang rasa takut itu menyelamatkan kita. Contoh, ada tawariko, ada investasiku.
100 juta ini setiap bulan kau kembali 20 juta. Wah 20%. Tapi ada rasa takutmu, takut deh uangku hilang. Ternyata betul ini investasi bodong. Rasa takutmu bisa selamatkan kamu di satu sisi. Tapi di satu sisi rasa takut juga kalau tidak dikelola dengan baik. Emosi negatif tidak dikelola dengan baik. Itu bisa menghabisimu sendiri. Makanya kita perlu belajar mengatasi rasa takut. Mengatasi emosi-emosi negatif. Ya. Dan makanya malam hari ini saya kasih tahu. Poin yang pertama. Jangan sampai kita dikuasai perasaan. Berpikirlah seperti gini. Bagaimana caranya? Minggu lalu saya sudah kasih tahu. Salah satu cara untuk kita bisa mengatur perasaan kita adalah menundukkannya di bawah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan dikatakan ia pedang bermata dua yang sanggup membedakan pertimbangan-pertimbangan kita. Nah pada saat kita lagi galau, pada saat kita ini ada baiknya kita mengingat firman Tuhan itu ngomong apa. Kalau apa yang kita pikirkan bertentangan dengan firman Tuhan, ayo tundukkan pikiranmu, tundukkan perasaanmu di bawah firman Tuhan. Atau setidaknya kalaupun kamu belum bisa melakukan itu, jangan bikin apa-apa. Duduk tenang diam. Jangan bertindak apa-apa. Tenangkan dulu dirimu. Karena siapa tahu dengan tenang kamu bisa mendapatkan kekuatan. Tapi kalau kamu bertindak duluan, pada saat kau dikuasai perasaan mau terutama semua emosi negatif, pasti hancur lebur belakangnya. Ya. Elia ini buktinya. Nah ingat. Oke. Ingat ya. Jangan hidup dikuasai perasaan. Ini bukan cuma bicara masalah takut loh ya. Bukan juga bicara masalah senang, susah. Ini bicara juga masalah perasaan. Cinta sama orang kalau belum menikah, ya masih pacaran, jangan terlalu digas. Ya, anak-anak zaman sekarang kebalik. Ya, yang dilakukan setelah menikah dilakukan sebelum menikah. Akhirnya setelah menikah melakukan yang dilakukan sebelum menikah. Kan begitu banyak toh. Makanya di banyak cerai, harusnya kan tidak boleh. Tapi dia lakukan, tak balik-balik. Namanya seperti mirip lagunya Juan Jerry. Tak bola balik. Kan begitu. Ya. Hidup tidak boleh tak bola balik. Ya. Nah kalau kita dikuasai perasaan, misalkan kita kalau masih belum menikah, jangan cintai orang itu sepenuh hati. Ya. Cukup sepenuh kantong aja boleh. Ya. Masih boleh diterapkan itu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang disayang, masih boleh dipraktekkan. Gitu ya. Ya. Cewek-cewek ingat harus berpikir dengan logika. Jangan dikuasai perasaan. Suka ya. Ternyata cowoknya pakatang. Siapa yang di sini yang kalau punya cowok dia terus yang ngebayarin. Ya cowoknya enggak pernah ngebayarin. Nah, itu juga red flag itu. Ya. Ya. Sebaliknya juga cowok juga begitu. Oke, jelas ini ya. Jangan mau dikuasai oleh perasaan. Oke. Nah berikutnya. Ini penting dulu sebelum kita masuk dalam diskusi. Kalian dapatnya apa? Ini memperkaya saja ya. Tahu enggak bahwa apa yang emosi negatif? Emosi negatif itu apa aja tadi? Takut, marah, benci. Apalagi? Ya sekitar itu ya. Emosi negatif. Kalau tidak dikelola dengan baik. Itu akan berefek langsung, secara langsung. Kepada tubuh. Ingat manusia punya apa? Ada berapa unsurnya? 3. Tubuh, jiwa dan roh. Roh ya. Kalau jiwa itu kan yang di tengah. Kalau ini kan perasaan ada di mana? Jiwa. Kalau jiwamu goyang, fisikmu bisa goyang enggak? Bisa. Coba Mi. Ya. Kau habis diputusin pacarmu, saya yakin 2 hari kau uring-uringan. 2 hari kau enggak makan. Disitulah dietmu berhasil. Karena berat badan menurun. Betul apa betul? Berefek enggak ke ini? Betul ya? Kayak tadi Casey yang biasanya makan 1 piring full, ini cuma 2 sendok. Betul tidak?
Iya kan? Apalagi kalau sudah baper tingkat tinggi, bisa 1 minggu itu bisa enggak makan. Iya kan? Ya. Ingat, kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan menghantam tubuh. Orang yang punya kepahitan dalam hidupnya, dia simpan terus. Bisa muncul tumor, kanker, apa bisa. Gitu ya. Kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau kepahitan mah ini ya, sudah dosa itu. Ya. Tapi coba deh, kalau perasaan benci dia pelihara terus-terus, itu kan namanya kepahitan juga. Gak dikelola dengan baik. Semua perasaan kita itu harus dikelola, terutama yang negatif harus engkau kelola dengan baik. Kalau tidak itu mempengaruhi tubuh. Buktinya apa? Lihat Elia. Ya, Elia takut. Dia berjalan 150 km plus 1 hari. Dia ke padang gurun. Akhirnya apa yang terjadi sama Elia? Dia ngapain? Capek. Betul tidak? Capek dia. Apanya yang kena kalau capek? Fisik yang kena kalau capek. Betul tidak? Nah itu. Hati-hati. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka apa yang terjadi di jiwamu akan berefek ke tubuhmu. Bisa enggak tubuh mempengaruhi jiwa? Bisa. Contoh, mohon maaf. Saya dikatain, kayak serak gemuknya. Kena, jebret. Buset, saya kegemukan. Mulai apa? Karena kan dibully tuh. Akhirnya jiwanya yang kena. Akhirnya mengasihin diri sendiri. Karena merasa, gemuk kupale. Terus kemudian muncul rasa gak pede dulu. Atau pernah enggak ada yang bilang gini, Kesi, enggak ada, kamu ini berkurang jerawatnya di. Tapi tiba-tiba dia bilang, iya berkurang tempat. Alias banyak, kan dia bilang begitu kan. Pasti kan enggak pede toh. Setelah rasa enggak pede muncul apa? Muncul berikutnya. Mengasihani diri sendiri. Begitu mengasihani diri sendiri, jiwamu yang kena toh. Terus kemudian apa? Pada saat disuruh persentase atau apa. Kami deh. Karena rasa tidak pede. Keduanya itu saling mempengaruhi. Ya. Nah, Tuhan Yesus, Alkitab itu kasih contoh yang bagus sekali. Bagaimana sebenarnya apa yang terjadi sama Elia itu sama. Dia ketakutan, capek, kemudian dia bisa putus asa nih. Betul tidak? Makanya dia bilang apa di situ? Mati deh. Saya ini mengasihani diri sendiri enggak dia? Mengasihani diri sendiri itu dia. Dia ngomong apa? Aku ini enggak lebih baik daripada nenek moyangku. Mati di padang gurun maksudnya gitu loh. Saya ini bukan siapa-siapa begitu. Itu kan mengasihani diri sendiri. Betul ya? Setelah dia mengasihani diri sendiri. Apa yang harus, kalau sudah begitu apa yang harus dilakukan? Nah ini yang kita akan bicarakan bersama-sama. Kalau tubuh sama jiwa itu kan kayak kalau misalkan gini. Kan keduanya saling mempengaruhi toh. Kayak tadi nih cerita Elia. Elia takut lari. Capek betul tidak? Setelah capek dia mulai pemikirannya enggak benar. Mulai putus asa mengasihani diri sendiri. Kena lagi jiwanya. Jiwanya kemudian mengasihani diri sendiri. Makanya dia bilang akhirnya pengen rasa bunuh diri. Kalau bunuh diri siapa yang dibunuh? Jiwanya atau tubuhnya? Tubuhnya. Sekarang kita akan bicara nih kita akan diskusi ya. Bagaimana mengatasi masalah lingkaran setan ini. Tubuh mempengaruhi jiwa. Jiwa mempengaruhi tubuh. Oke, silakan apa yang kita baca sudah ada jawabannya. Silakan berpendapat. Semuanya sih. Silakan berpendapat. Ya, menarik ini. Kayak tadi pengantarnya saja ya, agak lama. 1 jam. Gitu. Silakan, mulai dari Yolanda. Kira-kira solusinya apa? Dari pembacaan kita nih, atau kalian misalkan dapatnya apa tuh? Dari pembacaan ini misalkan, tapi kalau saya ingat pengennya terkait dengan ini. Gimana kalau yang terjadi adalah kayak tadi, kayak Elia nih kasusnya? Bagaimana caranya? Yang saya dapat tadi kan jiwa memengaruhi tubuh dan tubuh memengaruhi jiwa. Ya, saling mempengaruhi intinya ya. Dan cara mengatasinya. Kalau dari saya itu bagaimana kita menguasai perasaan dan di situ kita gunakan yang namanya penguasaan diri. Tapi waktu kita tak jelaskan Kak.
muncul satu pertanyaan di pikiranku kan, kalau jiwa itu memengaruhi tubuh, sama seperti Elia tadi, terganggulah jiwanya, terus dia merasa capek. Lalu bagaimana dengan ODGJ? Kan jiwanya juga mereka terganggu, tapi bisa jalan sampai berapa kali putaran keliling sampai berapa kilometer itu tidak merasa capek. Bagaimana dengan kalau ODGJ itu, Kak? Oke, nanti kita jawab ya. ODGJ. Ya. Ayo, sekarang pertanyaan ini kembali lagi. Nanti kita akan jawab kalau ODGJ itu bagaimana. Itu ya. Ayo, tapi bagaimana tadi jawabanmu kira-kira? Ada enggak solusi? Penguasaan diri. Oke, yang lain silakan. Kesi. Kalau dari saya sebenarnya sama dengan Yolanda, bagaimana kita mengendalikan diri kita, perasaan kita, mengontrol emosi kita, dan betul-betul belajar banyak dari firman Tuhan, mendalami diri itu melalui firman Tuhan. Saya stop dulu di sini ya. Kalau kamu dalam keadaannya Elia, di mana tubuhmu itu menurun kemampuannya, ya, kamu bisa enggak melakukan itu? Baca firman deh. Sekarang saya mau tanya, yang pernah ngantuk di sini angkat tangan. Yang pernah ngantuk pas baca firman angkat tangan, jujur. Saya juga pernah. Kau bisa atasin enggak itu? Bisa. Hah? Yakin? Itu yakin? Tapi pernah ngantuk toh? Pada saat baca firman kan? Iya kan? Nah coba sekarang pikir, kalau kamu ada di posisinya Elia, dia jalan 150 km. Memang tidak dikatakan dia sempat berhenti atau tidak. Plus 1 hari perjalanan ke padang gurun. Capek enggak? Capek. Betul ya? Capek enggak? Ya kan? Nah, kalau kamu dalam posisi dia, tadi solusimu apa? Penguasaan diri. Bisa enggak menguasai diri itu? Saya enggak bisa, tapi bagaimana kita tenangkan dulu diri kita, bagaimana jangan dulu berpikiran negatif. Ayo. Kembali lagi ke penguasaan diri. Oke, kita tampung dulu. Ica, apa? Kalau yang kubaca dari ayatnya yang 456 itu, kudapat cara solusinya untuk mengatasi hal ini yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Apa-apa itu kita harus lapor ke Tuhan supaya kita boleh pegang kayak punya keharapan tentang itu, dan itu yang bakalan kuatkan tubuh kita dan berefek juga padanya jiwanya kita. Oke. Marcel, semuanya kena ini ya. Gimana kalau kamu dalam posisinya? Kalau saya Pastor memposisikan diriku dengan Elia di sini, kalau di sini Elia itu dia ambil solusi dengan cara tidur dan makan. Jadi sangat gak rohani ya. Haleluya. Dan melihat juga dengan diriku sendiri, kalau misalnya kayak istilahnya anak muda sekarang kayak mut-mutan begitu, healing. Saya biasa ambil waktu untuk beristirahat dan makan, dan kalau cari snack lah begitu untuk untuk mendistraksi diriku untuk biar tidak berpikiran hal-hal yang negatif, karena kalau sudah berpikiran ke hal yang negatif itu membuat diriku takut, khawatir, yang kemudian pikiranku tidak jernih untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi untuk mengatasi hal itu biasanya saya istirahat dulu, selesai istirahat baru lanjut lagi kerjakan hal itu. Kalau misalnya juga, ini juga solusi buat teman-teman semua. Asik. Kalau belum disimpulkan. Oh, haleluya. Aku tawarkan solusi, belum disimpulkan kok tawarkan solusi. Solusimu salah nanti. Biasanya kalau kayak tidak tahu ini apa mau kubuat, dan biasanya kalau melakukan sesuatu itu pasti mengumpulkan mood dulu untuk niat untuk mengerjakan hal itu. Berarti kau dikuasai perasaan dong. Ya, untuk tidak menguasai perasaan itu saya dengar lagu rohani. Biar saya termotivasi untuk mengerjakan hal itu dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, seperti itu Pastor. Oke. Terima kasih. Kalau dalam keadaan capek gitu kira-kira pengen ngantuk banget, bisa enggak dengar lagu rohani?
Bisa Pastor. Bisa? Bisa. Kalau ketiduran bagaimana cara dengarnya? Tapi kan terputar terus gitu musik sampai ku tidur Pastor. Jadi Tapi kau dengar gak aslinya tidak itu? sih. Tidak tahu. Awal-awalnya tertidur gitu. Oke Jitro, apa kita tampung dulu. Gimana? Ini permasalahan tubuh jiwa dan jiwa tubuh loh. Iya, kalau saya terbagi dua di sini. Itu tubuh dan jiwa. Kalau kita lihat Elia kan, dia sudah capek, jadi dia kayak menyadari itu, kemudian dia tidur kan, tidur. Jadi terbagi dua di sini. Secara pribadi kalau saya, secara tubuh, fisik kita butuh istirahat, yaitu tidur atau apa. Berarti makan. sudah ini 3 orang ini rohani banget pokoknya ya, karena pengharapan dan lain sebagainya, baca firman. Kalau ini dia tidur. Nah itu sangat tidak rohani ya. Untuk tubuh, kebutuhan tubuh. Kemudian untuk jiwa ya butuh, kalau kita lihat tadi dia ada makanan tiba-tiba ada kan. Itu dari. Jadi yang mana dulu kalau misalkan tubuh dan jiwa bermasalah ini kayak seperti ini, yang mana dulu yang harus dipulihkan? Kalau saya tubuh. Tubuh, ya. Berarti tidur gitu ya? Maksudnya ya butuh istirahat, tapi enggak terus-menerus gitu. Ya. Terus butuh semacam nutrisi rohani begitu. Nutrisi rohani, oke. Ini biar dia nggak terlalu duniawi jawabannya ya kan? Kalau Marcel kan tidur, istirahat. Apalagi? Nah itu ya dengan berdoa. Terus dulu mulai masuk rohaninya nih. Baca firman. Asik. Haleluya. Dion, apa Dion? Sudah nih? Ya Dion, apa Dion? Kalau saya ini kayaknya hampir sama semua Ji Pastor. Dengan teman-teman di sini. Kalau untuk apa samanya? Ya kalau untuk kebutuhan jiwa, tubuh dulu ya. Kalau untuk kebutuhan tubuh misalnya saya dapat permasalahan yang seperti dialami oleh Elia ini. Saya itu biasanya tuh lari ke alam. Karena saya biasa kan touring. Badukun dong. Saya itu biasa pergi ke tempat-tempat yang indah buat healing. Iya buat melihat sesuatu yang membuat tubuh kita itu pulih itu tubuh kembali. atau jiwa itu? Kalau melihat itu? Jiwa sih, jiwa. Ya, tapi juga tapi kan kalau kau pergi begitu tapi capek juga badanmu. Iya, terasa juga ke tubuh kita. Iya kan? Emang jalan lu dibawa Jin? Jin tolong bawa saya ke Olon. Nah, zing. Tapi sebenarnya misalnya kalau kena tubuh kita kan, saya itu biasa tidak merasa capek Ji, karena sudah terbiasa juga. Terus malah ketika kita sudah sampai di lokasi, pernah enggak kamu merasa ya, tidak merasa capek, tapi ternyata tubuhmu capek? Pernah enggak kalian merasa enggak capek, tapi ternyata tubuhmu itu sudah kasih keluar alarm buat dirimu, kamu capek? Contoh. Sebelum saya kembali lagi nih, gimana? Contoh kasusnya ini Pastor. Ini contoh kasus pas pulang dari retret kemarin. Oke. Kan itu harusnya kita pulang sampai di Makassar itu 3 jam perjalanan. Tapi di perjalanan itu ada yang mabok-mabok, jadi bertambah jadi 3 jam, jadi 6 jam kita di perjalanan. Nah pas sampai di Pastori, orang semua itu sudah capek, tidur, kayak pokoknya sudah lelah, duduk semua. Nah saya itu pergi berkeliling-keliling, keliaran begitu, kayak keliling-keliling. Walaupun tubuhku bilang kayak sakit nih begitu, tapi jiwaku itu kayak masih mau keliling-keliling di Pastori. Sampai Kak Aldi tegur, kenapa ini Marcel masih semangat sekali, sementara orang-orang semua sudah capek, sudah mau tidur, baru dia ini masih keliling-keliling. Generation of Jesus itu masih ada, dari dynamic generationnya masih ada ya. Dari Malinonya itu masih ada sampai di sini. Orang-orang semua sudah mau pulang, semua tidur. Nah, Pastor kayak masih jadi ada jiwa-jiwa itu. Semangat tuh masih ada, hanya sebenarnya tubuhmu itu sudah ngasih tahu kau capek. Iya, Pastor, betul. Ya, Oke, lanjut. Berarti ada pernah kejadian begitu. Nah, gimana? Dian. Gimana tadi? Kalau gini, tadi kan kau bilang saya sih enggak merasa capek sih. Kau kan enggak merasa, tapi tubuh itu bisa capek. Jadi jiwamu itu bisa senang, tapi tubuhmu itu bisa kasih sinyal sebaliknya. Itu bagaimana? Karena kau kan mengatasi tubuh dan jiwa yang saling mempengaruhi ini, kau pergi healing.
Nah, pergi healing itu kan membutuhkan tenaga juga. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi tubuh kita nanti? Ya intinya kau pergi healing lah begitu ya. Iya, Pastor. Pergi ke mana gitu ya. Berarti yang kau utamakan ini jiwanya dulu. Iya. Ya, oke. Siapa lagi? Farida. Saya tadi hafalnya yang di sampingnya Delince. Siapa? Temin. Jadi dulu. Farida. Silakan Farida. Bagaimana Farida? Kalau misalnya yang mana Farida duluan? Kalau misalkan mengatasi jiwa juga sudah capek, tubuh juga sudah capek, yang mana dulu? Atau bagaimana caranya? Kalau saya di sini sambil Kasih pakai mic-nya dong. Biar kedengaran suara didengar sama orang dari kampung. Kalau saya di sini sambil yang satu raja-raja bagian ayatnya yang ke-8. Apa? Kalau saya seperti Musa. Musa? Elia. Tidak ada Musa, tiba-tiba ada Musa. Elia, kenapa Elia? Seperti Elia, mungkin saya capek. Karena makan cuma sedikit terus disuruh jalan 40 hari 40 malam. Jadi ngapain dulu? Tidur dulu? Tidur. Oh tidur dulu, oke. Temin. Saya di sini, pendapatan saya di sini, jiwa dan itu kalau jiwa dan tubuh capek atau lemah begitu berarti makan dan minum terus tidur dan istirahat dan cukup. Ini sangat nggak rohani ya. Yang 3 depan rohani banget. Delince silakan. Ya, baik dari saya perlawanan jiwa dan tubuh bisa bervariasi pada kebutuhan individu. Jadi ngapain? Tidurkah, makankah, atau pergi dengar musik kah untuk? Makan yang cukup dan istirahat juga yang cukup. Sangat gak rohani ya. Ana, gimana Ana? Ya, kalau saya diperhadapkan seperti Elia, kalau untuk tubuh sendiri pasti saya langsung tidur karena kalau tidak langsung tidur kadang kayak sudah overthinking dan bisa melakukan hal yang negatif. Jadi untuk tubuh biasanya saya langsung tidur dan. Jadi yang tubuh dulu atau jiwa dulu kalau Ana? Saya tubuh dulu. Oke, tubuh dulu. Berarti sangat gak rohani ya. Lanjut. Iya, maksudnya setelah dari tubuh itu tidur, tapi tetap dari firman ini juga sempat diajarkan untuk menguasai diri, mengelola emosi. Jadi di situ juga harus kontrol tidur karena kalau terbawa perasaan kayak ngerasa tidur sudah nyenyak sekali, kadang bisa berlarut-larut itu tidurnya begitu. Dan dari situ saya hubungkan lagi dengan firman di mana Elia tidur tapi di saat malaikat datang untuk membangunkan dia masih tetap mendengar dan mau makan gitu. Saya kalau diperhadapkan seperti Elia, kadang saya belum tentu mau makan gitu. Jadi menurut saya tetap harus bisa mengendalikan emosi atau perasaan seperti Elia. Dia walaupun kayaknya di sini tuh Elia tuh belum tidur belum istirahat yang cukup gitu, tapi malaikat sudah membangunkan dia untuk makan 2 kali makan dan setelah makan itu dia masih harus jalan lagi ternyata. Jadi menurut saya selain istirahat tubuh tetap harus mengontrol perasaan juga. Jadi antara jiwa dan tubuh itu tetap sejalan, sehat jiwa dan sehat tubuh juga gitu. Oke. Isi mau menambahkan? Angkat tangan tadi. Marcel? Oh tidak Ji? Oke. Kalau kita diperhadapkan pada kejadian seperti Elia, di mana pertama kan psikisnya dulu kena, jiwanya dulu kena. Mau dibunuh loh. Dengan instingnya dia lari. Ternyata lari itu membuat dia kelelahan. Ya, kelelahan. Artinya kemudian lari membuat dia kelelahan. Sekarang saya mau tanya dia, orang lelah itu bisa enggak di khotbahin? Tidak bisa. Orang lelah itu mengantuk sekali, capek sekali, bisa enggak disuruh baca firman? Tidak.
Maka kalau berdasarkan pembacaan kita, ya ini bukan gak rohani loh ya. Maka harusnya kalau kondisi kita seperti Elia, maka pulihkan dulu tubuhmu. Pulihkan dulu tubuhmu. Karena tubuh itu wadah. Ngerti ya maksudku ya? Tubuh itu wadah. Kalau wadahnya kita sulit untuk menerima sesuatu, maka dia gak akan masuk. Makanya solusi yang Tuhan tawarkan kepada Elia itu bukan diceramahin. Hai anakku, atau dikasih mujizat, tidak. Tapi dia izinkan supaya Elia ngapain? Istirahat dulu. Setelah istirahat ngapain? Makan. Nah di titik inilah yang tadi saya bilang, atur perasaanmu, kamu harus tetap makan. Ini saya lakukan. Saya kalau lagi sakit badan nih, saya tetap paksa diri saya makan. Meskipun itu makanan tidak enak. Kalau kita lagi banyak pikiran, berantem atau apa, saya tetap paksa makan. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga dengan asupan nutrisi yang tepat, maka tubuh kita sebagai wadah pasti bermasalah. Mengakibatkan bisa berentetan masalah. Nah Tuhan Yesus itu tidak hanya memikirkan jiwa kita. Tuhan itu pikirkan tubuh. Makanya di dalam kekristenan ada namanya kebangkitan tubuh. Kita mengenal kebangkitan. Yesus setelah dia bangkit, dia ngapain? Pergi makan. Makan ikan goreng. Waktu dia ketemu sama yang 2 orang di Emmaus, dia habis itu ngapain? Waktu dia setelah ini, dia membagikan roti, dia ngapain? Makan. Sehingga saya kasih tahu begini ya, kalau kalian mengalami apa yang disebut dengan keletihan psikis yang berakibat kepada kondisi fisikmu menurun, take rest. Oh, itu saya cuma pancing aja tadi, kok gak rohani banget ya? Enggak, itu rohani. Karena Elia pun, nah perhatikan, waktu malaikat datang, ditegur Elia enggak? Dia enggak pernah tegur Elia. Elia kamu ini kurang rohani, masa kamu tidur terus? Enggak. Tuhan tahu kok, kalau tubuhmu sedang capek, tubuhmu butuh istirahat, ambillah istirahat. Betul apa betul? Ya ambillah istirahat. Enggak perlu takut merasa, enggak rohani banget ini, saya harusnya baca firman ini. Wah enggak harus. Karena bagaimana kita bisa baca firman, bagaimana kita bisa mendengarkan khotbah, kalau kondisi tubuhmu buruk. Enggak bisa. Ya. Kalau kita lagi sakit nih, kita paksakan melakukan sesuatu, pasti apa yang kita kerjakan tidak maksimal. Ya. Betul tidak? Gak usah takut dibilangi gak rohani. Karena memang tubuh kita butuh. Tubuh kita butuh itu. Ya. Maka kunci pertama, kalau jiwa kemudian sudah mulai, ini kan kayak lingkaran setan nih. Di tubuh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Maka selesaikan yang paling pertama, tubuhmu. Berikan waktu. Kalau memang tubuhmu capek ya, ini kan tubuhnya yang capek ya, letih lesu ya. Kalau tubuhmu nggak sedang letih lesu, nggak capek atau apa ya bereskan langsung di jiwa. Tapi kalau ini terjadi 2 dan saling tarik menarik tubuh dan jiwa, maka selesaikan dengan pulihkan dulu tubuhmu. Bukan berarti nggak rohani kok. Itu sangat rohani. Tuhan itu perhatikan kebutuhan tubuh kita juga kok. Makanya Tuhan makan 5.000 orang. Karena dia perhatian dengan perut juga. Ya kan? Halo? Di cerita kita begitu enggak? Iya. Makanya diizinkan siapa si Elia untuk istirahat. Habis istirahat ngapain? Makan. Habis makan tidur lagi. Enggak baca Alkitab. Benar enggak? Tidur lagi. Terus habis itu tidur lagi, bangun, disuruh lagi, makan lagi. Itu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti ya? Nah, ada kebanyakan orang yang dalam hidupnya, mungkin karena terlalu rohani ya, dia tidak peduli dengan tubuhnya. Padahal tubuh itu satu paket. Tuhan mau kita juga jaga tubuh kita. Dia mau bait Allah ini, kalau tubuh kita sehat, kita datang ke gereja, bisa gak dengar firman dengan baik?
Coba Mi waktu kalau siapa yang di sini pernah ke gereja lagi kondisi meriang atau lagi flu batuk, pasti tidak maksimal dengar firman Tuhan. Betul tidak? Ya. Gitu. Ya tentu ada batasan. Kalau kita sudah tidak sanggup ya jangan dipaksa. Tapi kalau kita masih sanggup, artinya masih bisa kita melakukan tugas kita tanpa kita kekurangan esensi apa yang kita lakukan, ya lakukan. Nah ini garis besar yang menarik ya. Makanya dikatakan di sana ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba malaikat, apa lagi? Setelah itu, apa yang solusi yang Tuhan kasih? Tidur oke, sudah. Dikasih makan, apa lagi? Yang dari pembacaan kita. Ada yang bisa menemukan? Halo? Ada yang bisa menemukan? Ayat kelima apa dikatakan? Tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi apa katanya? Tiba-tiba seorang malaikat ngapain? Serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Coba perhatikan. Malaikat itu makhluk roh atau bukan? Malaikat itu makhluk roh bukan? Makhluk roh. Tapi kenapa dia bisa menyentuh? Dan kenapa di situ ditulis menyentuh? Halo? Dengar baik ya. Ini kuncinya besar ini. Karena Elia butuh teman. Iya. Dan kalau kalian lihat cerita ini, semenjak tidur dikasih bangun, malaikat Tuhan itu ada terus di situ temani dia. Kalau kamu mengalami apa yang dialami Elia, kamu banyak pikiran, tubuhmu drop, maka kamu butuh teman. Itulah yang kita sebut dengan komunitas. Halo? Ya, betul tidak? Ya, kamu butuh orang yang menyentuh kamu, bukan menghakimi. Kamu butuh orang yang mengerti keadaanmu. Coba kalau malaikat ini tidak mengerti keadaannya, dia bisa kayak mama-mama yang lagi ngomel. Elia, apa kau bikin di situ? Jalan mau ke bawah. Bisa tidur gak ada kira-kira? Tidak. Tapi dia punya malaikat itu Tuhan utus. Cuma untuk sentuh dia. Menyentuh itu menandakan kamu tidak sendiri. Maka pada saat Tuhan kirimkan itu malaikat, 2 masalah terselesaikan. Apa itu? Jiwamu selesai, tubuhmu ada yang jagain. Tubuh dan jiwa diselesaikan. Betul tidak? Dan itu kalau kamu punya teman. Itu kalau kamu punya komunitas yang kamu bisa percaya. Halo? Betul tidak? Ya kan? Berapa banyak? Kemarin ada, saya lihat di FYP di TikTok. Ada orang meninggal di kos-kosannya. Sudah 3 hari dia membusuk. Gara-gara apa? GERD. Tahu GERD? Asam lambung. Dia tidak tahan asam lambungnya, dia meninggal. 3 hari temannya hubungi dia dan tidak bisa. Didatangi di ininya, sudah mati. Ngerti maksudku ya? Ya. Salah satu menurut saya, ini penafsiran ya. Salah satu yang membuat Elia, yang menurut saya Elia itu salah adalah waktu dia meninggalkan bujangnya di Beersheba. Sementara dia pergi ke padang gurun sendiri. Itu titik salah satu kesalahan dari Elia. Nah, saya merenung, kenapa sih Elia itu tinggalkan bujangnya? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Kenapa ditinggalkan bujangnya? Halo? Kenapa kira-kira? Pak Peter ada kenapa ditinggalkan bujangnya? Ada yang tahu kenapa ini Elia meninggalkan? Dugaan saya ini dugaanku yang paling memungkinkan dari semua yang saya renungkan ya. Elia ini nabi hebat. Betul tidak? Betul ya? Nabi hebat banget ini. Kira-kira kalau dia punya bujang yang ngeliatin dia, wih hebat sekali. Terus dia ngomong gini, bujangku, saya lagi putus asa sekali ini. Ada kemungkinan besar Elia itu menyembunyikan kegalauannya dari si bujang. Karena dia takut. Wah ini nabi loh. Dia tidak mau terbuka sama
orang yang ada di bawahnya, dengan orang di sekitarnya. Makanya dia tinggalkan dan dia berjuang sendiri. Itu kemungkinan besar ya. Karena kan dia merasa gini, wah ini nabi hebat loh. Nah biasanya kita itu sebagai leader kita selalu merasa begitu, betul tidak? Kita itu tidak mau terbuka sama orang-orang yang Tuhan percayakan sama kita. Kita tanggung semuanya sendiri. Karena kalau kita tinggalkan orang-orang yang kita percaya, harusnya orang yang kita percaya itu kita berbagi beban, betul enggak? Tapi karena kita takut kelihatan lemah, benar enggak? Kemungkinan besar Elia tinggalkan bujangnya karena dia takut terlihat lemah di hadapan bujangnya. Kenapa? Oh selama ini Elia, apa tadi mujizatnya? Jadi flash, menghidupkan orang mati. Apalagi kasih turun hujan, bantai. Wah, spektakuler ini hamba Tuhan. Tapi dia takut ketahuan kelemahannya. Dia takut ketahuan takut. Dia takut kelihatan bahwa dia putus asa. Berapa banyak kita juga begitu kadang-kadang. Hanya karena kamu anak ketua GRON. Hanya karena kamu pemimpin di rohani di tempat. Hanya karena kamu pelayan. Ya. Terus kamu punya pergumulan. Kamu punya sesuatu disembunyikan karena kamu takut ngomong karena statusmu. Pernah begitu? Isi kan ketua ini ya. Pernah begitu? Iya kan? Padahal sebenarnya Tuhan mau kita terbuka, menyampaikan. Makanya Tuhan kemudian apa? Kirimkan dia teman. Namanya itu malaikat Tuhan. Nah, kata malaikat Tuhan itu kalau ada tulisan malaikat, tulis besarnya Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sendiri. Ngerti tidak maksudnya? Itu artinya Tuhan sendiri. Kenapa makanya? Malaikat itu makhluk roh. Tapi kenapa dia kemudian bisa menyentuh? Itu karena dia Tuhan sendiri. Gitu loh. Beberapa penafsir yang mungkin ini penafsir ini ya, itu bisa jadi itu Tuhan Yesus sendiri. Dia sentuh. Dia temani. Karena memang kita butuh teman. Makanya kalau ada masalah, siapapun kamu posisimu apapun itu. Kalau ada masalah, jangan ragu ngomong sama teman. Meskipun dia di bawahmu. Gak perlu kita terlihat selalu kuat. Kamu tuntutanmu itu bukan supaya kamu terlihat selalu kuat. Tetapi kamu terlihat selalu konsisten. Ya. Tetapi kamu terlihat terbuka gitu loh. Benar gak? Nggak perlu terlalu, karena kita punya status, kayak misalkan saya ini. Karena saya punya status ini, jadi kalau saya gak mau ceritakan gini. Saya menyimpan ya, kecuali kalau saya kan ada rahasia jabatan. Orang konseling gak mungkin saya beberkan kan begitu. Itu enggak. Bukan yang itu. Tapi kadang kelemahan kita sembunyikan. Hanya karena status kita. Padahal sorry ya, kalau kita melihat pakai kacamata Injil. Kamu orang berdosa. Orang yang kamu sembunyikan bahwa kamu lemah itu juga sama-sama berdosa. Lalu kalau kita sama-sama berdosanya ngapain kita sembunyikan? Nah, cuman kadang-kadang kita itu takut. Kalau terlihat lemah maka kita tidak lagi terlihat kuat di hadapan dia. Kita tidak terlihat lagi. Ya. Itu artinya kita menggantungkan identitas kita pada orang lain. Betul tidak? Makanya berhenti kita menggantungkan identitas kita sama orang lain. Gak perlu kita terlihat kuat di depan orang lain. Kita harus terlihat orisinil di hadapan orang lain. Jadi jangan sampai status kita menghalangi kita untuk kita kemudian terbuka. Jangan sampai status kita seperti Elia dipendam. Akhirnya jadilah Elia putus asa. Saya yakin kalau dia bawa bujangnya dan dia terbuka dengan bujangnya, ya mungkin tidak perlu seputus asa itu. Mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi berapa banyak juga kita melakukan kesalahan yang sama. Karena status kita nggak mau terlihat bodoh kadang-kadang. Ya siapa di sini yang di kampusnya nggak mau terlihat bodoh makanya malu bertanya. Halo? Ada yang begitu? Itu sama, berarti kita menggantungkan siapa diri kita berdasarkan opini orang lain. Karena kita takut terlihat bodoh jipale itu dia makanya dia bertanya. Padahal orang yang ngatain kita bodoh itu dia juga mempunyai pertanyaan yang sama. Hanya bedanya kita berani nanya, dia nggak berani nanya. Ya, sama, lihat kasusnya sama. Makanya tadi saya bilang, saya bertanya-tanya kenapa dia harus meninggalkan bujangnya. Karena Elia tidak mau kelihatan lemah. Ya. Dan itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Betapa banyak kita menggantungkan kita punya
kesan sama orang. Nggak boleh orang lihat kita lemah supaya kita terlihat selalu kuat. Nah, akhirnya itu membuat beban yang ada di pundak kita tanggung sendiri. Dan itu membuat kita putus asa. Itu membuat kita mengasihani diri sendiri. Itu membuat kita merasa sendirian. Padahal sebenarnya orang-orang yang Tuhan percayakan di bawahmu, itu kamu bisa bagi bebannya bersama-sama. Ya. Oke? Bagaimana? Ya, saya harapkan malam hari ini jangan sampai itu status kita menghalangi kita untuk kita kemudian terbuka dengan orang. Beban-beban kita tanggung sendiri. Yang mengakibatkan kita malah semakin tertekan. Nah, kita mau dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, uniknya begini, Tuhan tidak marah dengan itu. Tuhan tahu kelemahanmu seperti apa. Tuhan tahu kelemahan kita. Dia tahu kapasitas kita. Kita ini kan debu tanah toh. Badan kita, fisik kita terbentuk dari apa? Dari debu dan tanah. Dia tahu keterbatasan kita. Makanya Tuhan waktu dilihat Elia seperti itu, yang dia pulihkan tubuhnya dulu. Kalau pulih tubuhnya, maka Tuhan ngomong apapun dia akan dengar. Ya. Makanya kalau saling tarik menarik, ya udah stop dulu salah satunya. Apa yang perlu dibutuhkan dulu? Wadahnya perbaiki, tubuhnya. Gitu. Ya. Baru setelah selesai tubuhnya, baru jiwanya. Ingat tadi saya kasih tahu. Elia dikasih 2 kali makan. Makanan yang pertama, memulihkan tubuhnya. Ini tafsiran ya, memulihkan tubuh. Makanan yang kedua, memulihkan jiwa dan imannya. Kenapa? Waktu dia minum makanan yang kedua, roti dan air. Dia bisa sanggup berjalan 40 hari. Mujizat ini, 40 hari. Dan dia bisa naik ke gunung Tuhan. Artinya apa? Dia ekaristi. Ekaristi itu perjamuan. Dia menerima tubuh dan darah. Ya kan, itu perlambang. Tubuh dan darah Kristus dia terima, memampukan dia berjalan 40 hari. Saya mau tanya, kenapa tidak ada mujizat lagi flash terjadi? 40 hari dia harus jalan. Kenapa? Karena Tuhan mau ajari kita, kehidupan bersama dia itu konsisten. Bukan lari cepat, tetapi lari maraton. Kita harus konsisten komitmen. Ya. Kamu udah perlu 1 hari, Kak, saya mau jadi orang rohani. 2 hari saya kasih habis itu Alkitab saya baca. Enggak perlu. Kamu baca aja setiap hari 1 pasal. Nanti akhir tahun akan selesai. 3 pasal itu belum sampai setahun sudah selesai. Tapi kalau kamu komitmen, lanjutkan terus. Kamu bisa selesaikan. Betul ya? Makanya yang Tuhan mau waktu dia pulihkan Elia, tubuhnya dia pulihkan. 40 hari itu waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Rasa takut yang muncul tidak dikelola dengan baik, menjadi rasa putus asa. Sebenarnya apa yang terjadi? Imannya drop loh itu. Benar enggak? Ya karena kan dia enggak percaya lagi sama Tuhan toh. Mau bunuh diri. Orang mau bunuh diri kan imannya pasti lagi lemah. Justru dalam perjalanan 40 hari itu imannya dikuatkan. Artinya begini, di dalam kekristenan saya percaya bahwa Tuhan juga yang jaga iman kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini loh, bersekutu. Seperti yang Elia lakukan, ngapain? Terima roti dan anggur. Apa itu? Persekutuan dengan Tuhan. Nah, persekutuanmu dengan Tuhan, kamu jalani hari demi hari. 40 hari. Ini waktu yang paling lama dari semua cerita itu. Kamu lakukan hari demi hari. Kamu sampai ke gunung Tuhan. Ingat, yang memampukan itu bukan kamu. Tapi apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apa itu? Roti dan minuman itu. Itu yang memampukan. Oke? Jelas ini. Jadi kalau kamu mengalami suatu saat, kamu depresi atau apa, pulihkan dulu tubuhmu. Aplikatifnya ini ya, pulihkan dulu tubuhmu. Sampai tubuhmu baik. Baru kamu mulai lagi perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apa itu? Kalau dari kacamata Injil, apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Ekaristi, perjamuan. Mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan.
Makanya kalau saya khotbah mau perjamuan kan apa? Apa yang kuterima ini kan menjadi peringatan akan aku. Nah kalau tubuhmu sudah pulih, maka saatnya bangun kembali mesbahmu dengan Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Enggak perlu cepat-cepat, 40 hari lama, tapi konsisten. Pulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan, restorasi. Ingat apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupmu 2000 tahun lalu. Kasihnya yang begitu besar buat engkau dan saya. Nah itu. Itulah roti yang kedua. Persekutuan dengan darah Yesus. Makanya kemudian dia bisa naik ke gunung Tuhan. Dan dia berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang memampukan itu roti dan minumnya. Bukan kekuatan dari Elianya. Nah, nanti kamu akan lihat. Kalau kamu selalu, tadinya begini. Kamu harus ingat setiap hari. Apa yang sudah Yesus lakukan. Itu namanya memberitakan Injil kepada diri sendiri. Itu namanya memberitahu, oh Yesus sudah lakukan ini dalam hidupku. Makin itu. Ya. Jawaban saya tidak terlalu rohani, baca firman apa enggak. Kalau memang tubuhmu lagi capek, istirahatlah. Ya, istirahat. Nah, untuk mengistirahatkan tubuhmu, makanya saya selalu bilang, manage waktu dengan baik. Ngerti maksud saya ya? Karena banyak orang, contoh, Kak, saya izin pelayanan ya. Soalnya saya belum istirahat, padahal belum kerja tugasku paling gini. Oh, padahal dulu bisa dikerjakan. Saya sedikit cerita ya. Mungkin saja saya sih agak ceroboh waktu saya mengambil kuliah S2. Mungkin. Karena ada 4 bidang kehidupan yang saya harus jalani bersama-sama dan itu waktunya sangat-sangat. Saya sampai sekarang itu berpikir saya gak punya waktu untuk diri saya sendiri. Saya harus kerja dan di tempat kerja saya kepala seksi saya itu orang yang mau mengambil semua pekerjaan. Dan masalahnya bukan dia yang kerjakan, kita yang kerjakan di bawahnya. Jadi itu sudah ribet. Yang kedua, saya harus tetap memimpin sebagai pemimpin rohani di tempat ini. Dan setiap hari ada kan kalau kalian mau tahu hari Senin nih, saya harus lihat kembali jadwal-jadwal semua. Saya cek semua satu persatu. Saya akan baca semua renungan-renungan. Yang mana yang terbaik, yang kita jadikan, yang setiap hari kita munculkan. Lalu kemudian hari Selasa, kalau saya jadi mesbah keluarga, kalau saya bawakan firman, bikin bahan lagi. Ya, Marcel pernah disuruh bikin bahan khotbah atau bikin apa? Lumayan mengarus waktu kan? Harus lakukan itu. Ya, di saat yang bersamaan, kuliah saya itu Senin dan Selasa. Ya kalau gurunya pindah-pindah, puji Tuhan kan begitu kan? Artinya nggak numpuk di hari itu. Itu kehidupan kuliah lagi belum. Yang terakhir kehidupan keluarga. Enggak maksudku ya. Ya. Nah itu semua butuh kita manage waktu dengan baik. Saya tidak bilang saya jago dengan manage waktu, enggak. Sampai sekarang saya masih keteteran. Sampai detik ini saya mencari pola yang tepat. Belum ngurusin Dev. Boleh tanya. Apalagi kayak minggu kemarin ya. Tempatnya Kenneth. Tempatnya siapa lagi? Niel. Saya pulang dari kerja itu kuliah dulu. Paginya rapat, apa semua. Gitu. Belum lagi persiapkan bahan 3 kali khotbah minggu ini. Gitu. Nah yang seperti itu. Kalau memang capek, istirahat. It's okay. Gitu. Nah ingat, istirahat tapi catatannya tidak mengganggu yang lah. Jangan sampai kau istirahat pada saat jadwalmu pelayanan. Tapi ternyata banyak waktumu kepakaikan buat untuk scroll. 2 jam scroll. Padahal itu kamu pakai bisa untuk istirahat. Jangan sampai kita gak bisa manage waktu kita. Lalu kita alasan, kita sengaja menabrakan. Kadang-kadang kita gitu kalasinya kan. Karena kita malas datang pergi di ground, kita tabrakan ground dengan kerja tugas. Dengan gampangnya kita ngomong, Kak saya kerja tugas dulu nah. Gitu. Saya baru tahu rasanya jadi mahasiswa belakangan. Ternyata memang tugasnya banyak. Apalagi kalau sudah review bacaan. Dan bacaannya bahasa Inggris kan. Untung Tuhan memberikan kita DeepL. Kan begitu kan. Betul tidak? Walaupun harus di copy paste pelan-pelan satu-satu. Kecuali punyamu premium seperti punya aku kan begitu. Ya, untungnya
alat translate sekarang itu enak banget gitu loh. Setelah di ini saya baca, oh saya mengerti nih. Nah gitu. Untung ada itu sekarang kecanggihan teknologi. Nah, saya bersyukur, saya S2-nya juga pas teknologi AI sudah sangat canggih kan begitu. Masukin keywordnya aja langsung muncul semua. Rekaman ads, nah kan gitu kan. Enak. Tapi tetap atur waktu itu jatah kita loh. Nah banyak orang yang jatuhnya diatur waktunya. Lalu menabrakan antara istirahat dengan aktivitas yang lainnya yang harusnya dilakukan bisa secara seimbang. Nah coba kita berkaca deh, refleksi diri kita sendiri. Kita gitu enggak? Sekarang saya kalau ada waktu kosong, itu dua yang saya pikirkan. Apa yang saya belum kerjakan buat gereja, apa yang saya belum kerjakan buat kuliah, apa yang saya belum kerjakan. Jadi kalau ada waktu luangku itu dua aja yang saya lakukan. Kalau saya enggak hubungi Tita, itu urusan sama Dev. Atau hubungi mamanya Dev, bagaimana kerjaan dia, tokonya dia. Kalau yang kedua, kalau enggak, saya pasti akan memikirkan, misalkan saya khotbah di minggu ini, saya akan langsung buka khotbahnya mau bicara tentang apa. Dan saya mulai baca referensinya. Itu saya sudah lakukan di Senin atau Selasa. Jadi saya berasa betul-betul jangan sampai di hari H suka kebut semalam, bukan sistem suka kebut semalam, jangan sampai itu yang terjadi. Nah kita juga harus mulai begitu ya, yang buat yang kuliah-kuliah. Itu saya mau ajari dari malam ini, coba atur waktu dengan baik. Sehingga waktu istirahat, engkau pakai buat istirahat. Waktu kerja tugas, pakai waktu kerja buat tugas. Waktu buat organisasi, pakai buat organisasi. Waktu buat pelayanan, kau pakai buat pelayanan. Jangan ditabrak-tabrakan. Karena begitu kau tabrak, terutama masalah kerja tugas atau apa, jangan ditabrak-tabrakan. Gitu ya. Saya orang yang paling, kalau misalkan gini teman-teman, ada Kak saya mau masih kuliah masih ini, saya yang penting ngomong saya masih oke. Gitu. Tapi coba kita latih diri kita. Nah saya mau kita semua latih diri kita sehingga semuanya bisa berjalan bersama-sama. Gitu loh. Saat kamu butuh istirahat, kapan kita istirahat? Settingan tubuh kita itu kapan kita istirahat? Dari Tuhan. Saat malam. Ya kalau malam waktu istirahat ya pakai buat istirahat, jangan pakai buat live. Rival? Ya jam 3 subuh dia live-nya. Gitu. Oh saya sangat menikmati hari ini. Kenapa saya bisa menikmati hari ini? Karena libur. Ya kan, jadi pagi-pagi sambil laptop saya buka, saya bikin bahan khotbah dari tadi pagi. Walaupun masih ya tinggal 20% lah. 20%. Lalu kemudian saya pakai waktu saya buat ajak maminya Dev makan. Ya jadi mohon maaf tadi saya Pak Peter, saya gak ikut doa karena saya harus menyeimbangkan semua itu. Saya harus seimbangkan semua itu. Gitu. Karena maminya Dev kan juga lagi repot kan, saya bilang kalau saya gak ajak kan maminya Dev ini nanti tidak seimbang hidup saya. Jadi saya ajak makan di luar. Ya, makan di luar. Walaupun cuma makan begitu, buat istri itu juga sudah senang. Seperti itu. Nah, saya senang hari ini gitu loh. Terus saya bisa ada waktu tadi ketemu sebelum saya naik ke sini, saya ketemu sama bapak mamanya Kenneth. Dipanggil sama David Tandiasa, kita ngobrol-ngobrol setengah jam. Terus kemudian kembali ke sini, saya bisa ngobrol dengan kalian, dengan teman-teman semua. Nah, itu begitu. Atur waktu dengan baik. Ya, Dev untuk sementara, untung ada Vero bisa jagain Dev sebentar. Habis syukur tadi rambutnya Dev kita berantem gitu kan, berantem sama Dev maksudnya ya. Gitu ya. Jadi kami 3 orang, saya, Yabes, 4 orang. Saya, Yabes, Anjas, maminya Dev yang potong rambutnya. Jadi kami bertiga memegang Dev. Gitu ya. Serius. Ya, saya senang hari ini ada seperti itu. Jadi saya bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Itu kalau kita tidak manage waktu dengan baik, kita akan sulit untuk melakukan itu. Saya harapanku begini. Yolanda, Casey, Ica, Marcel, Jitro, Dion, Ana, Delince, Temin, dan Farida, semuanya kan kuliah toh. Punya waktu untuk kerja tugas. Sekali lagi saya bilang, kalau memang ada kerja waktu dengan tugas dengan cepat, kerjakan tugasmu dengan cepat. Sekarang sistemnya enak kok, betul tidak? Pakai AI sudah beres tuh. Kok disuruh ngapa-ngapain juga pakai AI beres, betul tidak? Betul. Semuanya mengandalkan muka-muka AI semua kok. Ya kan? Disuruh mereview pakai AI. Saya juga pakai AI kok, jangan salah. Ya kan? Kalau sudah bahasa Inggris itu saya masukin aja lah. Cuman kalau AI-nya nggak pro ya susah, kan begitu ya. Gitu. Makanya naikin di Pro dong. Itu kan Gemini Pro, AI Pro kan begitu kan, GPT Plus kan begitu. Silakan. Tapi intinya begini. Kalau kerja tugas jangan ditunda. Kita sudah belajar, jangan suka tunda-tunda sesuatu. Lakukan. Kerjakan. Gitu kan. Supaya gini ya. Menunda kalau kita segera mengerjakan sesuatu, kita itu saving waktu namanya.
cepat mengerjakan sesuatu, tidak menunda-nunda, kita saving waktu. Justru kalau kita menunda-nunda itu kita boros waktu. Ingat ya, kebalik loh masalah harta, jangan dibalik ini. Kalau kita kan, kalau uang kita tabung, ya kan? Enggak, jangan. Kita tabung, enggak diapa-apain itu semakin banyak ya. Kalau untuk waktu enggak. Waktu kau enggak apa-apain, dia semakin habis. Jadi kalau ada waktunya kau kerjakan saat itu juga, kerjakan. Kalau kau kerjakan waktunya saat itu juga artinya sedang menabung untuk besok harinya. Karena kamu enggak tahu besok hari mau dapat tugas apa lagi. Besok hari itu mau ada kerjaan apa lagi. Tiba-tiba keluar Valdo, jadwal pelayanan. Kita pusing nih. Waduh, mau gak kerja tugas ini. Seandainya saya kerjakan tugas semuanya enggak bisa lagi. Betul tidak? Makanya saya selalu ingatkan, ini mahasiswa kita semua nih. Di depanku kan mahasiswa semua rata-rata. Ingat itu. Nah, hal yang bisa kita atur kayak begitu kerja tugas, kan kita bisa atur toh. Betul tidak? Pelayanan kan gak bisa atur loh. Dan mungkin Kak, karena saya mau kerja tugasku, boleh enggak latihannya kita undur cuma demi kau saja? Enggak mungkin. Tapi apa yang ada dalam kontrolmu? Apalagi kerja tugas, istirahat. Apalagi yang ada dalam kontrolmu? Jalan-jalan. Itu ada dalam kontrolmu semua. Benar enggak? Yang ada dalam kontrolmu kerjakan segera. Yang tidak ada dalam kontrolmu itulah yang kamu saving. Ngerti maksudnya ya? Kan gitu kan. Kegiatan kita ada yang dikontrol kita, ada yang bukan dikontrol kita. Yang ada di kontrolmu tugas. Apalagi tuh jalan-jalan, ngopi. Itu kau lakukan. Itu kau atur dengan baik. Supaya yang ada di dalam kontrolmu kamu bisa sisipkan nanti. Gitu. Kehidupan saya sudah banyak yang gak dikontrol saya. Kuliah itu bukan kontrol saya. Kalau jadwal kuliah. Saya pernah hari Senin, 2 minggu yang lalu Senin, saya sudah datang. Tiba-tiba dosennya batalin, saya pulang lagi. Hari yang sama jam 12 siang, saya sudah datang lagi, dibatalin lagi 2 kali saya begitu. Di luar kontrol. Gak apa-apa, itu resiko. Tapi tugas, kalau sekarang saya dikasih tugas sekarang nih, langsung saya kerjakan. Gitu. At least ada yang progresnya. Tugas itu sudah 50% kah, berapa persen, ya sedapat mungkin saya langsung kerjakan. Nah gitu. Ngerti ya maksud saya? Jadi supaya kita begini, kita kan belajar, kalau waktunya istirahat ya istirahat. Jangan ditabrakin istirahat. Karena ada banyak orang yang sengaja, wah kemarin kayak istirahat banyak katanya kalau tubuh kita lagi capek, ya udah kita istirahat aja. Pas ada pertemuan malamnya. Ternyata siangnya kita ngeluyur. Kan begitu. Terus kita bilang, saya capek Kak, karena tadi pagi saya kuliah, habis kuliah saya jalan-jalan, jadi saya malam hari ini saya capek. Saya izin ya enggak pelayanan, saya izin ya enggak ground, saya izin enggak apa. Rasanya kita bisa atur waktu dengan baik. Gitu. Jangan sampai itu jadi pembenaran. Ya kata kuncinya itu, untuk kamu istirahat, kamu butuh atur waktu dengan baik. Ya, saya mengajak semua ini, teman-teman semua ini, yang mahasiswa, atur waktu dengan baik. Tuhan kasih kok. Saya kesaksian, kemarin itu ada dosen yang harus, orang kan UNAS kan semua daring toh. Dia maunya luring, ketemu di ruangan B1. Tahu toh? Ilkom B1. Tahu toh yang di depan itu toh? Visip bagian depan B1. Dia minta ketemu di luar jaringan, minta ketemu on-site. Pas hari itu ada rapat. Saya sudah bingung dong, yang mana saya mau pilih nih? Antara rapat dengan ini. Cuman saya berdoa sama Tuhan, kasih saya perubahan apa, kayak hikmat atau apa. Ternyata ini dosen satu nih, namanya, kau mungkin kenal Pak Mursalim. Tahu ya? Kan dia tidak mau sekali online toh? Betul tidak? Karena ada yang lapor ke Kaprodi. Pak, ada pertemuan gini, enggak boleh ini. Dibatalin akhirnya. Akhirnya saya bisa ikut rapat dengan tenang. Di luar kontrol saya. Nah, yang di luar kontrol kita, Tuhan pasti tolong. Tapi mental kita benar gak di hadapan Tuhan nih? Benar gak? Kalau betul-betul, kalau kamu bisa atur waktumu dengan baik, Tuhan tahu kok kerinduanmu. Dia bisa lakukan, dia bisa bantu kita atur jadwal kita dengan baik. Bahkan pada saat itu tabrakan pun, Tuhan pasti kasih kau hikmat. Supaya kau bisa memilih dengan benar. Kalau memang niatmu bagus di hadapan Tuhan. Kalau memang dia tahu kelemahan kita kok. Dia tahu kita tidak bisa membelah diri. Ya, terutama Casey kan ketua FKM. Masih ya? Belum demis? Belum. Kan pasti rempong juga kan? Harus ini hari Sabtu. Ya,
apa. Nah itu harus bisa atur waktu dengan baik. Ingat ya, ya gitu. Itu jadi apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan segera. Kau sedang ini waktu dengan baik. Oke, ada yang mau menambahkan silakan yang lain. Kalau mau menambahkan buat teman-temannya yang lain. ODGJ. Kalau ODGJ itu kasus sendiri. Karena kan jiwanya tidak normal seperti yang lain. What we talk about yang malam hari ini adalah tentang orang yang normal. Gitu. ODGJ itu kejiwaannya memang bermasalah. Ya, bisa. Tapi ODGJ kan bisa penyebabnya misalkan gini. Sebenarnya dia normal. Tapi lama-kelamaan karena dihajar terus psikisnya dihajar terus, akhirnya hang. Ya kan? Ada kok jemaat kita yang kayak begitu. Ya kadang dia sadar, kadang dia enggak, kadang dia hang, kadang dia tidak. Ada yang seperti itu. Dan tidak semua itu masalah itu kemudian kita tumpang tangan dan selesai. Kadang dia harus ke psikiater. Ya jangan batasi ke Tuhan dengan minyak urapan saja baru dia sembuh. Tapi kadang dia juga butuh ke psikiater. Gitu. Ya Tuhan bisa pakai tangan psikiater untuk menyembuhkan dia. Itu ada kasus seperti itu. Nah kalau yang kasus seperti itu, kalau dia sehat apa, berarti yang kita harus mulai dengan jiwanya. Ya kalau kasus seperti itu. Artinya kan dia sehat-sehat saja nih, ya mulai dengan jiwanya. Tapi kalau dalam kasus ini, kalau orang yang normal, ya mungkin butuh istirahat. Gitu. Apalagi kalau kasus ODGJ yang kuat banget, ya kan gitu. Nah itu selesaikan dulu jiwanya. Gitu. Tapi ingat, toh dia tetap butuh makan. Dia tetap butuh dirawat badannya, benar nggak? Makanya kan ada sekarang orang yang di konten itu dia nanggepin orang yang ODGJ, dirawat, dikasih makan. Kan begitu kan? Tetap toh. Ya saya mau kasih tahu malam hari ini Tuhan itu bukan hanya peduli masalah jiwa dan rohmu. Dia peduli juga masalah tubuhmu. Ya, Tuhan peduli masalah tubuhmu juga. Makanya dikasih makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia menyembuhkan orang buta, dia peduli masalah tubuh kita. Nah kalau Tuhan peduli masalah tubuh kita, kita juga harus peduli dengan tubuh kita. Ya, hindari yang merusak tubuh, makan banyak nutrisi yang baik, itu. Ya. Termasuk itu tadi kembali lagi ya, mengatur waktu dengan baik. Itu juga kita membuat tubuh kita itu iramanya tepat. Gitu. Boleh enggak kita minum vitamin? Boleh. Saya minum vitamin tiap hari. Vitamin Renovit. Sorry menyebabkan merek. Saya makan tiap hari. Karena saya tahu saya punya aktivitas itu full. Pokoknya saya kayak full sekali lah pokoknya hari-hari inilah. Gitu. Makanya kalau ada yang konseling, Pak Peter tolong maju ya. Tolong saya di backup selama 2 tahun ini gitu loh. Karena saya jujur aja gitu, saya sangat itu. Gitu. Oke? Gitu ya. Ada yang mau menambahkan silakan, Casey mau menambahkan. Udah aja. Marcel, silakan Marcel. Oh tidak aja. Cuman yang itu Ji, tentang kan biasa kalau anak muda. Itu pasti dia sangkut pautkan dengan mental health-nya. Kayak apa-apa tiba-tiba kena mental. Nah itu bagaimana itu Pastor? Sekali lagi, kalau permasalahannya di jiwa, maka kita harus teliti dulu. Apa sih? Kekhawatiran kah? Ketakutan kah? Ini semua memang Tuhan kasih kok. Khawatir, takut itu Tuhan kasih. Cuman kemudian harus di-manage. Adapun orang yang tidak bisa manage itulah yang kena mental. Gitu loh. Dan bagaimana memanage itu? Kalau dia sudah sampai ke tubuh, ya kasih tubuhmu dulu kau bereskan. Ya. Tapi kalau ada di jiwa, ya, ada di jiwa. Ya contoh lah, saya ngomong ya karena anaknya kan sudah ngomong Enci kan sudah ke psikiater misalkan contoh. Karena dia sering apa lagi namanya? Yang kepribadian yang bisa swing mood, bipolar. Dia kan sudah mengaku dia bipolar. Dia sudah ke mana? Ke psikiater. Ya itu tepat. Yang harus ke psikiater. Kan gitu. Didoakan sudah enggak? Sudah. Dia baca firman Tuhan, dia pelayanan. Kan begitu. Enggak serta-merta kita bilang ada iblis ini di belakang yang menunggangi kamu. Kan enggak sebilang kita bilang begitu. Tapi ada. Kan begitu. Gitu. Cuman memang penyebabnya yang belum beres.
Atau kan ada penyebab-penyebab yang kita tidak bisa masuk ke situ. Ya misalkan keluarga atau apa kan kita, orang dia hidupnya dengan keluarganya nggak mungkin kan hidup dengan keluarga tetangganya kan begitu toh. Ya kalau akarnya itu belum selesai kan susah. Ngerti maksudku ya? Nah gitu. Jadi ya kalau memang itu letaknya di jiwa, kemudian kena mental ya dia harus diperbaiki mentalnya. Makanya di kita itu kayak teman-teman dari GBI Hope hari ini mengadakan healing camp atau apa. Kadang ada gambar dirinya yang rusak. Itu kan bagian jiwa semuanya. Kadang ada gambar dirinya rusak lalu kemudian pernah mengalami trauma atau apa, itu juga bisa penyebabnya. Gitu. Nah itu harus dibereskan. Gitu. Nah kalau itu sudah dibereskan, maka ada ini. Gitu. Dan misalkan kalau Enci lagi tiba-tiba swing kan, tiba-tiba dia naik, coba dia nangis 2 hari, kalau enggak drop badanmu. Benar enggak? Pasti drop, tubuhmu pasti drop. Nah saat itu ya jangan cuma diceramahin, paksa dia makan kan begitu, supaya badannya ada nutrisinya kan. Baru setelah itu baru kita konseling, baru kita ini. Oke? Apa Jitro ada mau tambahkan? Silakan. Dion? Ica? Yolanda? Ana? Delince? Temin? Dan Farida? Enggak Ji, Pak Peter ada mau menambahkan? Oke. Dimas yang baru datang? Dari tadi Midi? Oh ya oke. Oke gitu ya. Jadi malam hari ini kita belajar Tuhan peduli pada semua aspek tubuh kita. Dia peduli sama kehidupan kita. Bukan hanya masalah rohani. Dia bahkan tubuh kita pun dia perhatikan. Jadi perhatikan juga tubuh kita. Pelihara juga tubuh kita karena itu bait sucinya Tuhan. Ya, jiwa kita juga perhatikan. Itu ya, aplikatifnya itu tadi. Supaya kita tidak cepat lelah, supaya kita nggak exhaust. Ya, ada juga andil dari kita, yaitu kita atur waktu kita dengan baik. Ya, kita tergabung dalam komunitas yang tepat, yang bisa menguatkan, yang bisa menasihati kita di mana tempat kita bertumbuh. Jangan terpisah sendiri. Karena kalau terpisah sendiri pasti dimanipulasi orang, dimanfaatkan orang, gampang. Oke? Jelas ya? Oke, baik. Ini bukan bahan khotbah saya, tenang aja. Ya sedikit aja sih. Ya besok saya khotbah 3 kali, cuman kayaknya ketiga-tiganya ini saya akan berbicara tentang ini yang sama. Tema yang sama. Karena penting sekali ternyata buat kita semua. Baik, karena kita sudah selesai, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami ucap syukur buat hari ini. Karena kami yakin dan percaya kami menerima sesuatu dari Tuhan. Kami kembali diajak untuk kami mengatur waktu kami dengan baik. Untuk kami bisa mengatur waktu sesuai dengan peruntukannya Tuhan. Terima kasih buat penyingkapan-penyingkapan yang kau berikan kepada setiap kami. Dan kami hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini. Dan yang melihat melalui siaran di YouTube. Tuhan tolong. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, akal budi. Sehingga kami bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Tuhan, kami mau dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Kami terus dipakai oleh Tuhan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir malam hari ini. Yang mungkin ada aktivitas. Tuhan tolong mereka aktivitasnya. Sertai langkah kaki mereka, berkati mereka. Mungkin ada juga teman kami Tuhan. Yang pagi, yang hari ini mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan dari tempat ini kami berdoa, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa mungkin hari ini ada rekan-rekan kami yang mungkin dalam depresi yang berat seperti Elia. Tuhan tolong mereka. Kirim, pakai kami Tuhan. Untuk kami datang kepada teman-teman kami dan menyentuh kehidupan mereka. Sehingga mereka kembali dipulihkan. Sehingga kembali mereka dimenangkan untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, GBO Kumene. Pakai terus gereja ini untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Teman-teman kami yang mulai suam-suam kuku datang ke pelayanan, datang ke persekutuan Tuhan, terus ketok hati, pintu hati mereka. Buat mereka Tuhan menjadi kembali rindu dalam persekutuan-persekutuan yang manis bersama dengan kami semua di tempat ini. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau besar buat kami, Engkau nyata buat kami. Dan kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap jeritan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan kembali lagi kami serahkan semuanya kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, sambut dan sempurnakan. Tapi sekali lagi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang semata-mata jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.